perusahaan dengan spesialisasi memproduksi produk bawang dan juga produk-produk turunannya. Apa aja nih? Jadi kita awalnya ini dari bawang goreng, lalu kita punya minyak bawang merah dan minyak bawang putih, lalu kita juga punya fermentasi bawang putih dan juga sambal teri Medan. Untuk harganya sendiri ini sangat-sangat terjangkau. Ini dari minyaknya ini mulai dari 15.000 saja, dan untuk bawang goreng mulai dari Rp25.000. Yang paling besar pun hanya Rp85.000. Jadi benar-benar praktis, nggak perlu nangis-nangis, nggak perlu ngiris-ngiris bawang, ngupas-ngupas segala macam. Pesan aja ke Brebes Mili. Selain praktis, kita juga memberikan satu janji, solusi makan enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dini Windu Asih, founder dan CEO dari Brebes Mili Food. Brebes Mili Food adalah perusahaan dengan spesialisasi memproduksi produk bawang dan juga produk-produk turunannya. Apa aja nih? Jadi kita awalnya ini dari bawang goreng, lalu kita punya minyak bawang merah dan minyak bawang putih, lalu kita juga punya fermentasi bawang putih dan juga sambal teri Medan. Awal mula Brebes Mili ini awalnya sebenarnya malah iseng-iseng ya, iseng-iseng dari kebutuhan. Terus karena saya memang udah familiar banget sama bawang goreng dari kecil, dan bawang gorengnya ini karena bawang gorengnya hanya pakai bawang merah Brebes. Karena tadi nih namanya kenapa sih Brebes Mili, sering ditanya tuh, ini asli dari Brebes ya? Betul sih, kalau dari bawangnya iya, tapi saya kelahirannya Jakarta. Nah, ibu saya ini keturunan orang Brebes. Jadi saya udah familiar, satu jadinya pengen lagi nih menaikkan ini nih daerah penghasil bawang terbesar, dan juga saya juga ada keturunan Brebesnya. Jadi memang pakai bawang hanya Brebes, kita pakai nih. Kayaknya gampang, yang gampang diinget namanya pakailah si Brebes Mili ini. Idenya ini awal kita memproduksi gitu ya, akhirnya benar-benar serius terjun bersama suami saya juga udah full terjun di Brebes Mili ini. Awal ini karena kebutuhan saya nih, kebutuhan harus masak enak. Harusnya sih sebenarnya nggak diharusin sama suami, tapi kalau misalnya saya masaknya enak, suami biasanya makannya tambah lahap. Apalagi ketika udah punya anak nih, kan tambah enak ya kalau anak tuh lahap makannya. Dan alhamdulillah anak saya tuh nggak pernah GTM. Jadi yang alhamdulillah. Dan ini saya ingatnya itu waktu masih gadis, ibu saya tuh suka pakein bawang goreng di atas masakan. Nah, ini bikin selera makan juga nambah. Cuman pas lagi saya udah jadi ibu rumah tangga, ternyata nggak semudah itu nyari bawang goreng yang mirip-mirip kayak dulu nih, kayak ibu saya bikin. Nah, sekarang kan kalau beli-beli tuh biasanya itu berselimut tebal sama tepung, terus rasanya udah nggak autentik lah. Karena dari tadi tepungnya, mungkin juga digorengnya pakai minyak berulang-ulang gitu. Nah, ini jadi kangen nih sama bawang goreng yang aroma bawangnya tuh udah strong banget nih gitu. Nah, untuk bahan baku ini kita langsung dari Brebes. Tapi kalau misalnya dibilang gampang, sebenarnya gampang. Tapi ada saatnya susah. Saat susahnya adalah saat harga bawang tuh yang luar biasa, karena harga bawang tuh fluktuatifnya luar biasa. Sampai sekarang pun kita nggak bisa berhasil ya untuk menjalin kontrak nih harganya biar sama ya terus ya. Stabil ya? Iya, stabil nih 6 bulan kita mau harganya sama. Karena kan beberapa mitra kita
pengennya tuh ketika kontrak kerja sama kita, ini harganya sama aja ya Bu, dari sini sampai 6 bulan ke depan. Sementara supplier kita nggak mau nih gitu, karena memang mereka bilang nggak ada ini, walaupun petani besarnya di Brebes pun nggak akan mau karena fluktuatifnya sangat-sangat luar biasa, sangat cepat. Target pasar kita saat ini yang masih besar adalah B2C, dan ini amazing juga sih ya. Tadinya saya pikir awalnya ini target market kita tuh hanya untuk ibu-ibu, tapi ternyata yang make ya, kalau dibilang yang suka pasti kan dari anak kecil, dari balita, dari bayi sampai kakek-kakek, nenek-nenek pasti sudah familiar sama bawang goreng, mostly pada suka bawang goreng kalau orang Indonesia. Tapi target market kita pasti kan ketika kita berjualan kita cari nih target market kita siapa nih. Target market kita tadinya saya pikir di awal hanya ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu wanita karir. Ternyata tidak loh. Makin kesini ini banyak laki-laki yang pesen, yang order nih lewat di marketplace. Biasanya itu mereka yang tinggal di housing komplek ya, misalnya di perumahan elit ataupun juga di apartemen. Kayaknya sih mungkin mereka yang pria-pria mapan dan mandiri sepertinya. Gitu. Saat ini tim kami ada 11 orang, saya berdua sama suami di manajemen. 9 orang ini ada dari untuk admin, lalu ada untuk accounting, lalu untuk tim konten ya untuk di marketing, lalu untuk packing, ada juga penggoreng dan juga pembuat sambal, juga satu lagi sales MD yang ngecek produk-produk kita di supermarket. Ya, saat ini kita produksi ini per hari itu 70 kilo. Produksinya itu dari Senin sampai Sabtu. Kalau khusus hari Ahad atau Minggu ini kita libur ya. Nah, karena kita juga pengen libur, kita pengen ke timnya juga istirahat juga nih, punya waktu banyak sama keluarga. Untuk varian produk ini kami awalnya dari bawang merah dan bawang putih goreng saja seperti ini. Lalu kita inovasi nih biar nggak bosen orang mau makan bawang goreng, kita punya yang rasa pedas. Ini biasanya disuka sama Gen Z nih. Anak-anak muda ini pasti suka untuk teman makan mie instan ataupun makanan-makanan berkuah. Daripada ribet-ribet mesti ngulek-ngulek bikin yang pedas-pedas, akhirnya pakai ini aja bawang goreng yang pedas. Lalu kita juga punya yang bawang goreng teri. Nah, ini biasanya buat orang tua nih. Kalau kita pada sayang nih sama orang tua, oleh-olehin deh ini bawang goreng teri. Karena kan orang tua kadang-kadang ada saatnya mereka nggak mood makan. Nah, ini biasanya pakai nasi anget aja, siapin nasi anget, terus dikasih bawang goreng teri, pakai telur ceplok aja deh. Katanya nafsu makannya balik lagi gitu. Lalu kita punya si bawang putih goreng seperti ini. Ada juga yang kemasan kecil, kemasan kita bilangnya crumbs ya. Ini kayak kremesan ini biasanya banyak untuk makanan-makanan berkuah. Ini ide awalnya ini ketika kita makan ke restoran Jepang. Ternyata kan banyak tuh pakai ini, dan tadinya ini sebenarnya ini hasil dari penyaringan. Tapi akhirnya ya, tapi ternyata laku juga dijual. Banyak juga yang suka, jadi alhamdulillah. Jadi kita bisa bilang kalau untuk dari bahan baku produk kita tidak ada waste-nya. Lalu kita punya duo minyak ini adalah inovasi zero waste innovation kita, produk minyak bawang merah dan minyak bawang putih. Ini alhamdulillah udah banyak chef pada suka juga. Mereka bilang ini masakan jadi tambah harum. Ini simpel banget, kayak minyak bawang merah buat telur ceplok aja atau telur dadar. Nah, aromanya tambah beda nih. Biasanya mereka bilang anak kecil tambah ini, tambah semangat makannya. Jangan anak kecil, nanti orang gede juga pada suka ya. Nah, kalau minyak bawang putih ini biasa untuk buat Chinese food. Tuh. Terus kita punya lagi si minyak wijen. Jadi kita punya trio minyak kita sebut, dan trio minyak ini insya Allah bisa diracik-racik aja, ditetes-tetes ke masakan. Insya Allah masakannya bisa tambah lezat, gurih, dan juga sangat-sangat harum. Nah, kita punya ini dia. Ini kita punya si sambal teri Medan dalam kemasan kaleng. Ini kita menggunakan teknologi retort.
Jadi ini walaupun tanpa bahan pengawet, ini awet di suhu ruang selama 18 bulan. Jadi memang targetnya ini nggak hanya nasional, tapi juga akan kita ekspor. Ini terutama buat orang-orang Indonesia yang ada di luar. Jadi mereka kalau kangen masakan Indonesia nggak perlu repot-repot, tinggal buka aja, udah deh nasi, sambal, bawang goreng. Udah temennya banget orang Indonesia kan ya. Untuk harganya sendiri ini sangat-sangat terjangkau. Ini dari minyaknya ini mulai dari 15.000 saja, dan untuk bawang goreng mulai dari Rp25.000. Yang paling besar pun hanya Rp85.000. Jadi benar-benar praktis, nggak perlu nangis-nangis, nggak perlu ngiris-ngiris bawang, ngupas-ngupas segala macam. Pesan aja ke Brebes Mili. Selain praktis, kita juga memberikan satu janji, solusi makan enak. Yang ingin mencoba produk-produk Brebes Mili, dan ini juga bisa ya, kami juga bisa custom dalam arti kata, ini kita memang saat ini melayani untuk customer B2C. Tapi teman-teman yang memiliki usaha juga di Horeca, B2B juga mulai bisa pesan ke kita dalam kemasan yang bulky, yang bal-balan, itu bisa juga kita layanin. Kenapa? Jadi biar masakan juga tambah lezat. Ini untuk Brebes Mili sendiri saat ini sudah ada di beberapa retail modern, ada di Hero, Gelael, Farmers Market, Lulu, Hypermart, dan lain-lain. Kalau misalnya mau pesan juga bisa langsung lewat WA di 0818 0751 5521, atau di Marketplace ada Tokopedia, itu Brebes Mili. Kalau di Shopee itu Brebes Mili _food, sama seperti Instagram kita Brebes Mili _food, juga ada di TikTok. Ibu pada senang nih kan sekarang pada main TikTok gitu ya. Kadang-kadang kita live. Nah, kita live itu kadang-kadang kita suka kasih promo ataupun gratis-gratisan. Gitu. Itu ada di Brebes Mili _food. Pastinya setiap perjalanan kehidupan pasti ada suka dukanya, termasuk juga dalam bisnis gitu ya. Tapi dari suka duka ini bener-bener ngelatih kami, saya dan suami itu mentalnya bener-bener mental nggak gampang nyerah deh. Nggak gampang nyerah, terus udah gitu optimis, karena yakin setiap masalah, tantangan yang kita hadapin ada Allah nih yang kita minta untuk kita bantuin kita nyari solusinya. Kita pengen banget berbisnis ini nggak cuma cari uang nih, tapi satu sisi kitanya happy, customer juga happy gitu ya. Ketika membeli mereka nggak ada keluhan. Kalau ada keluhan, sebisa mungkin kita ganti. Jadi memang dari bahan baku sendiri pun kita sangat-sangat milih. Nah, ketika kita milih dan ada bahan baku jelek, ya mau nggak mau gitu kan, kerugian nih yang mesti kita tanggung. Tips buat teman-teman yang mau mulai usaha atau sedang menjalankan usaha gitu ya. Satu, pastikan mintain aja sama Allah gitu ya, libatin Allah dalam setiap bisnis. Lalu juga mesti banyak-banyak belajar. Pastikan dulu nih kita kembali lagi ke bisnis kita. Satu, udah lengkap belum sini perizinannya? Kalau belum lengkap segera diurus, karena alhamdulillah pemerintah saat ini sangat-sangat support dengan UMKM. Lalu juga diurus juga sertifikat halalnya. Sekarang udah banyak sertifikat halal yang gratis, jadi nggak ada alasan oh ini mahal, urus ini mahal gitu ya. Lalu pastikan banyak belajar, banyak lirak sini dalam arti kata bukan untuk julid atau untuk bikin kita jadi nggak pede gitu ya. Ketika ada orang yang sukses, misalnya gini, kita saat ini masih omsetnya jutaan, belajar deh sama yang puluhan juta, udah puluhan juta belajar deh sama yang ratusan juta, begitupun ratusan juta belajar sama MM-an. Nanti mungkin udah pada saatnya Allah kasih nih omset kita sebulan bisa 1 M-an, coba belajar lagi. Jadi mindset kita juga akan banyak-banyak terbuka gitu ya untuk lebih sukses. Dan gimana caranya kita punya strategi biar menghasilkan omset yang besar. Suka ditanya juga nih, sebenarnya apa sih visi misinya Brebes Mili ini ya, kedepannya mau diapain sih Brebes Mili? Kalau dari visi Brebes Mili sendiri, kita pengen jadi brand leader untuk produk bawang goreng sama minyak bawang. Kenapa sih? Sementara saat ini tuh pemain bawang goreng tuh udah banyak, tapi bisa dibilang belum ada nih brand leadernya. Mungkin kalau misalnya ditanya,
saya tanya 3 orang aja, bawang goreng yang biasa dimakan apa? Bawang goreng yang diingat nih, bawang goreng Indonesia apa? Biasanya rata-rata jawabannya pasti beda-beda gitu. Atau bahkan ada yang mereka taunya ya udah bawang goreng saja tanpa merek gitu. Nah, kita pengen Brebes Mili menjadi diingat nih, merek yang dekat dengan hati terutama masyarakat Indonesia gitu ya. Karena kita menggunakan produknya asli Indonesia, pakai bawang merah Brebes. Lalu kita bisa klaim jadi bawang goreng kita asli tanpa tepung. Lalu kita punya minyak bawang yang bikin masakan juga jadi tambah harum. Nah, ini sebenarnya PR besar banget gitu ya, nggak mudah buat jadi brand leader. Tapi moga-moga ini menjadi visi yang mulia, dan kita pengen juga ini bawang goreng Brebes Mili tidak hanya dinikmati konsumen di Indonesia, tapi juga secara global. Baik orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri, namun juga ada beberapa masyarakat global yang bukan asli Indonesia. Misalnya kita pengen sampai ke Arab Saudi, lalu menjadi terus-terusan nih gitu ya, bisa berpartner sama kami gitu ya, dan juga negara-negara yang lain. Oke teman-teman semua, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube dari Pekerjaan Indo. Nanti bakalan banyak informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Ukuran yang sama dengan jenis yang sama, patternnya sama, tapi kalau kualitasnya berbeda, itu harganya akan berbeda. Kenapa sih harus begitu? Kadang kan orang memikirkan kan jenisnya toh sama gitu. Karena memang untuk kita, saat kita membreeding ikan diskus, dari sekian ratus anakan yang kita dapat, itu kalau kita sortir, yang untuk mendapatkan bibit-bibit unggulan itu tidaklah banyak. Dan saya rasa ini semuanya berlaku untuk banyak sih ya, untuk ikan-ikan yang lain pun sama seperti ini. Cuman memang kalau di diskus lebih sangat kelihatan ya, jadi variatif harganya pun lebih terlihat. Kalau untuk di Zora Diskus sendiri, yang ready untuk saat ini, itu range harga kita itu dari 200.000 sampai dengan 10 juta.